Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarij bihi al-kurab wa tuqda duyun wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu bi wajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi kulla lamhatin wa nafasin adada kulli ma'lumin lak. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا المستضعفين في كل بلد يا رب العالمين. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan matan Abi Syuja'. Kita melengkapi apa yang kita berhenti kemarin, yaitu pada Dima'ul Hajj. Sebelumnya saya ingin untuk kembali mengulangi Kitabul Hajj dari awal, untuk memberikan catatan sekiranya ada yang perlu dicatat. Kemudian selanjutnya InsyaAllah kita akan langsung masuki pembahasan Kitabul Mu'amalat. Karena dengan selesainya Kitabul Hajj, maka selesai Alhamdulillah rubu'ul ibadat. Maka seperempat fikih sudah kita selesaikan dan kita masuk kepada seperempat selanjutnya, yaitu rubu'ul mu'amalat. Baik, nabda insyaallah ta'ala. Kita mulai membaca Kitabul Hajj sebagai pengantar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kitabul Hajj ay Kitabul Hajji wal Umrah. Al-Hajj lughatan al-qasd wa syar'an qasd baitillahil haram lin-nusuk. Wal umratu lughatan az-ziyarah. Wa syar'an ziyaratu baitillahil haram lin-nusuk. Wal umratu wal hajj wal umrah wajibah. Hukum dari umrah dan juga wajib, hukum dari haji dan juga umrah itu hukumnya keduanya wajib. Dan keduanya adalah wazifatul umri, ay tajibu marratan fil umri, hanya diwajibkan sekali seumur hidup. Qala rahimahullahu ta'ala Kitabul Hajj wa syara'itu wujubil hajj sab'u khisal. Al-islam wal bulugh wal aqlu wal hurriyatu wa wujuduz zadi wal rahilah wa takhliyatut tariqi wa imkanul masir. Haji merupakan ibadah badaniyah ghairu mahdah. Dan haji karena dia ibadah badaniyah ghairu mahdah, dia qabilatun lin niyabah, bisa untuk digantikan oleh orang lain. Hanya saja tidak secara mutlak, melainkan hanya bisa digantikan oleh orang lain apabila seseorang dia terkategorikan sebagai ma'dhub. Ma'dhub adalah orang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji atau umrah. Maka dia bisa membadalkan orang lain untuk menjadi melaksanakan amalan badal dia. Dan niat hajinya, kalaulah niat haji biasa kita mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sedangkan apabila dia niatnya badal, maka dikatakan nawaitul hajja an Zaidin. Misalkan, aku niatkan haji dari Zaid. Dan tidak bisa menggabungkan niat banyak orang, misalkan nawaitul hajja an Zaidin wa Amrin, tidak bisa seperti itu. Apabila dia meniatkan banyak orang dalam niatnya, maka yang diniatkan Zaid dan Amr itu semuanya tidak sah. Dalam artian tidak sah untuk Zaid dan juga Amr, akan tapi sah untuk dirinya sendiri. Karena Zaid dan juga Amr la murajjiha li ahadihima, maka niatnya kembali kepada orang yang berniat sendiri. Ketika orang membadalkan langsung banyak orang, maka tidak sah untuk mereka, melainkan sah hanya untuk dirinya sendiri. Haji dan umrah hanya diwajibkan sekali seumur hidup.
pelaksanaan amalan haji dan umrah setelahnya, setelah kita melaksanakan sebelumnya, itu status hukumnya sunnah. Dan boleh bagi seorang untuk mengulangi amalan haji, untuk mengulangi amalan umrah. Sebagian ulama ada yang berkali-kali melaksanakan haji, ada juga yang berkali-kali melaksanakan amalan umrah. Dan boleh bagi seorang untuk membadalkan orang lain, sebagaimana disebutkan tadi, karena haji adalah ibadah badaniyah ghairu mahdhah, tapi dengan catatan orang lain tersebut imma an yakuna mayyitan wa imma an yakuna ma'duban. Orang lainnya sudah meninggal atau orang lain tersebut ma'dub ail ajiz an fi'lil haji awil umrah, orang yang tidak mampu untuk melaksanakan haji maupun umrah li'udhrin, karena udhur yang dia miliki seperti sakit. Qala wa arkanul haji arba'atun. Kita ulangi rukun pembahasan haji ya. Wa arkanul haji arba'atun. As-sahih anna arkanul haji sittatun. Ya, arkanul haji sittatun. Al-ihramu ma'an niyyah. Al-ihram huwa an-niyyah kama taqaddam. Wal wuqufu bi Arafah wat tawafu bil baiti ay sab'an. Was sa'yu baina as-Safa wal Marwati ay sab'an. Yabda fi kulli maratin bis Safa wa yakhtima bil Marwah. Dia mulai dari Safa dan mengakhiri dengan Marwah. Dan telah disampaikan kemarin perbedaan antara tawaf dan sa'i. At-tawaf bi manzilatis shalah, sehingga yushtaratu fi at-tawaf at-taharatu wa satrul aurah, bi khilaf as-sa'i. La yushtaratu fi as-sa'i at-taharatu wa satrul aurah. Qala rahimahullahu ta'ala. Ini merupakan 4 rukun haji ditambahkan al-halqu aw at-taqsir wa tartibu mu'dhamil arkan. Qala wa arkanul umrati thalathah bal khamsah. Rukun umrah bukan 3 akan tapi 5. Al-ihramu wat tawaf was sa'yu, ini 3 ditambahkan wal halqu aw at-taqsir wa tartibu jami'il arkan. Qala wa arkanul umrati thalathatun al-ihramu wat tawaf was sa'yu wal halqu aw at-taqsir fi ahadil qawlaini wal mu'tamad anna al-halqa aw at-taqsir min arkanil hajj. Dan ditambahkan setelahnya wa tartibu jami'il arkan. Baik. Orang ketika sudah melaksanakan berihram, maka dia tidak bisa man ahrama bi hajjin aw umratin, maka dia la yatahallalu, dia tidak bisa menjadi halal. Man ahrama bi hajjin aw umratin la yatahallalu illa dalam haji, illa bi ityani asbab at-tahallul ats-tsalatsah, illa bi fi'li asbab at-tahallul ats-tsalatsah. Man ahrama bi hajjin fala yatahallalu illa bi tamamil hajj, ya dengan bi'ityani asbab at-tahallul ats-tsalatsah. Sedangkan man ahrama bi umratin la yatahallalu, man ahrama bi umratin fala yatahallalu illa bi tamamil umrah. Orang ketika melaksanakan amalan ibadah haji dan umrah punya karakteristik khusus, di mana kita tidak bisa keluar begitu saja dari ihram haji maupun umrah. Orang ketika sholat, dia bisa nawaqat as-shalah, membatalkan sholatnya dengan cara meniatkan memotong sholatnya. Ketika seorang puasa, dia bisa membatalkan puasanya dengan makan dan minum. Ketika seorang i'tikaf, dia bisa membatalkan i'tikafnya dengan yang telah disebutkan sebelumnya. Haji dan umrah tidak demikian. Haji dan umrah tidak bisa dibatalkan begitu saja. Orang kalau sudah terlanjur ihram, baik haji maupun umrah, dia tidak bisa tahallul kecuali dalam haji dengan melaksanakan 3 sebab, dan dalam umrah dengan menyelesaikan semua amalan umrah. Apabila dia tidak tahallul, maka statusnya dia tetap muhrim, sekalipun dia pulang sudah ke rumahnya. Ini kasus yang tidak diperkenankan, sehingga orang kalau sudah haji, sudah ihram haji, sudah ihram umrah, maka selesaikan amalannya. Tidak bisa kemudian dia pulang ke negaranya dalam kondisi belum menyelesaikan amalannya. Kalau dia pulang dalam kondisi belum tahallul, maka statusnya dia tetap dalam kondisi muhrim. Orang ada 2 macam, ada halal dan ada muhrim. Muhrim adalah man ahrama bi hajjin aw umrah, orang yang berihram dengan haji atau umrah. Orang yang muhrim maka diharamkan baginya 10 hal yang telah disebutkan. Dan halal adalah man lam yuhrim bi hajjin aw umratin. Orang yang halal adalah orang yang tidak berihram haji atau umrah. Qala wa wajibatul haji ghairal arkani 3 asya' bal 5 asya'. Telah kita sebutkan kemarin. Al-ihramu minal miqati il makani aw zamani. Dan telah disebutkan juga bahwasanya tambih bagi perempuan, tidak boleh bagi seorang perempuan untuk masuk ke Mekah dalam kondisi belum berihram, sekalipun perempuan tersebut dalam kondisi haid. Perempuan haid tetap wajib untuk berihram, tidak ada dam, ya. Tetap sebelum dia melewati miqat tidak ada dam, ketika dia tetap wajib bagi dia untuk berihram, dan tidak ada dam disebabkan dia ihram dalam kondisi haid.
Karena al-ihram la yushtaratu fihi at-taharah. La yushtaratu lahu at-taharah. Wa inna ma yushtaratu at-taharatu fi at-tawafi faqat. Dalam rukun haji yang ada 6, yang disyaratkan bersuci itu hanya ketika tawaf saja. Sa'i tidak disyaratkan dalam kondisi suci. Demikian wukuf di Arafah tidak disyaratkan dalam kondisi suci. Yang disyaratkan untuk dilaksanakan dalam kondisi suci hanyalah tawaf. Karena hadis Nabi SAW, at-tawafu bimanzilatis salah. Tawaf sama tingkatannya dengan salat. Tawaf sama dengan salat. Maka disyaratkan bersuci. Lain dengan rukun-rukun yang lainnya. Sehingga perempuan apabila dia ingin berangkat melaksanakan haji atau umrah, maka dia harus ihram sedari awal. Ya, ihram sedari awal. Baik ihram dari rumahnya, misalkan di Mesir, atau ihram ketika di Madinah, misalkan dia di Dzulhulaifah. Ketika dia datang melewati Madinah, maka Dzulhulaifah. Kalau datang dari Jeddah, maka sejak dari Mesir atau ketika di pesawat dia sudah berihram. Tidak boleh dengan alasan dia haid, kemudian menunda ihramnya begitu sudah sampai di Mekah dan malahan ihram di Tan'im. Ini keliru. Ya, ini bukan hanya keliru saja, hukumnya haram. Hukumnya haram, berdosa perempuan yang seperti itu sekalipun tidak tahu. Karena harusnya belajar. Karena al-ma'dzuru bil jahli itu cuma itsnan. Yang diberikan udzur dengan jahil itu hanya 2. Yaitu man nasya'a ba'idan atau man kana haditha ahdin bil Islam. Orang yang baru masuk Islam. Man kana haditha ahdin bil Islam atau man nasya'a ba'idan 'anil ulama. Orang yang tinggal jauh dari ulama. Man kana haditha ahdin bil Islam atau nasya'a ba'idan 'anil ulama. Hanya 2 ini saja yang diberikan uzur. Adapun orang ketika kan tidak tahu maka tidak ada masalah. La, hadza laisa bijahilin ma'dzurin. Wa innama huwa jahilun maghrurun. Dia bukan jahil ma'dzur, dia jahil maghrur. Jahil dan tertipu karena tidak belajar. Qala wa ramyul jimari ats-tsalathi wal halqu taqaddam anna al-halqa laysa biwajibin wa innamal halqu ruknun min arkanil haji. Qala wa ramyul jimari ats-tsalath, ini 2 ditambahkan 3 yang lain, yaitu wal mabitu bi Muzdalifah wal mabitu bi Mina layali at-tasyriq wa at-taharruzu an muharramatil ihram. Qala rahimahullah wa sunanul haji sab'un. Tidak semua yang beliau sebutkan di sini sunnah. Beliau ada mencampurkan apa yang sunnah dengan yang tidak sunnah. Al-ifrat sunnah wa huwa taqdimul haji 'ala al-umrah. Wat talbiyatu wa tawaful qudum wal mabitu bi Muzdalifah. Al-mabit bi Muzdalifah wajib wa laysa bi sunnah. Sehingga qauluhu laysa bi mu'tamad. Wa rak'atat tawafi ay rak'atani ba'da at-tawaf. Wal mabitu bi Mina, dan mabit di Mina hadza wajib. Sehingga perkataan beliau ghairu mu'tamad. Qala wal mabitu bi Mina ay mu'azzamal laili wa tawaful wada' wajib. Sehingga qauluhu laisa bi mu'tamad. Itu satu, dan yang kedua tawaful wada' laisa min a'malil hajj walal umrah. Tawaf wada' bukan amalan haji maupun umrah. Tawaf wada' adalah amalan bagi siapapun yang ingin pergi dari Mekah. Sesuai dengan syarat yang disebutkan oleh fuqaha, maka wajib sebelum dia pergi dari Mekah untuk tawaf wada' dahulu. Qala wa tawaful wada'i wa yatajarradu ar-rajulu 'inda al-ihram 'anil makhit. Ini juga bukan sunnah, ini wajib. Sehingga qauluhu huna ghairu mu'tamad. Seorang laki-laki melepaskan pakaian dia sebelum berihram. Hukumnya bukan sunnah, tapi hukumnya wajib. Pakaian yang diharamkan harus dilepaskan sebelum berihram. Jadi sudah melepaskan baju dahulu, celana dalam, melepaskan jam tangan, melepaskan peci, melepaskan itu semua baru kemudian setelahnya berihram. Karena al-ihram setelahnya wajib bagi kita untuk melepaskan dari hal-hal ini. Dan kaidahnya ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Wa yalbasu izaran wa ridaan abyadaini. Thumma qala faslun. Wa yahrumu 'ala al-muhrimi 'asharatu asya'. Lubusul makhit walau qala al-muhit lakana aula. Karena yang diharamkan bukan cuma yang berjahit. Kalau kalian lihat kan pakaian ihram rida dan juga izar itu kan dijahit juga prosesnya. Betul, karena yang diharamkan itu bukan pakaian yang berjahit, tapi yang diharamkan adalah pakaian yang meliputi badan. Al-muhita, itu ma yustamsaku fil badan, yang bisa menempel di badan. Qala wa lubsu al-makhiti walau qala al-muhitu lakana ahsan wa taghdhiyatu ar-ra'si min ar-rajul. Kedua ini diharamkan bagi laki-laki, menutup kepala bagi laki-laki, wal wajhi min al-mar'ati, wal wajhi wal yadaini. Al-wajhi dan juga al-yadaini. Wajah dan juga kedua telapak tangan bagi perempuan diharamkan, sehingga tidak boleh bagi perempuan menggunakan cadar dan juga tidak boleh menggunakan sarung tangan.
Qala wa tarjilu sya'ri, mensisir rambut, mensisir tidak haram, mensisir makruh, kecuali apabila dia ketahui bahwa dengan dia mensisir akan rontok rambutnya, maka ini haram. Qala wa halquhu, menggundul, maksudnya halquhu ay izalatu sya'ri, memotong rambut itu hukumnya haram. Sekalipun satu rambut, dua rambut, ketika dia melaksanakannya amidan aliman bit tahrimi mukhtaran, maka hukumnya haram. Wa taqlimul awfari, memotong kuku haram. Wa tibu, menggunakan parfum itu haram. Yang haram menggunakan wewangian yang dia digunakan untuk parfum. Adapun wangian buah-buahan seperti melon, seperti pepaya, seperti jeruk, ini tidak apa-apa. Ya, jadi menggunakan sunlight, menggunakan wangi-wangi yang biasa seperti wangi-wangi obatan, obat-obat atau wangi-wangi sabun itu boleh ya, selagi bukan wangi parfum seperti misek dan kafur. Qala wa qatlus saydi ay wa qatlus saydi al-barri al-ma'kuli al-wahshi, membunuh as-saydi hewan buruan, al-ma'kuli yang boleh dimakan, al-barri hewan darat, al-wahshi yang dia itu statusnya adalah wahsh. Apa itu wahsh? Liar. Maka hukumnya haram. Seperti kijang misalkan, maka hukumnya haram untuk membunuh atau ta'arrud, mengganggu hewan-hewan tersebut yang ada di Mekah. Qala wa aqdun nikah, dan akad nikah. Akad nikah yahrum wa la yanaqid, haram dan juga tidak sah. Ya, orang yang menikah dalam kondisi muhrim itu haram dan tidak sah. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunah wa huwa muhrim, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini tidak tepat karena menyelisihi dari hadis sahibatul qissah secara langsung, yaitu Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa halal. Qala wal wat'u, jima itu diharamkan, wal mubasyaratu bi syahwatin, dan sentuhan dengan adanya syahwat itu dihukumnya diharamkan. Qala wa fi jami'i dzalika al fidyah, ay wa fi jami'i dzalika ad-dam, semuanya ada damnya. Illa aqdan nikah, kecuali akad nikah, fa innahu la yanaqid, maka akad nikah itu tidak sah. Wala yufsiduhu ay wala yufsidul hajja illa al-wat'u fil faraji. Haji hukumnya ada 3 macam. Al-hajju imma an yakuna sahihan, wa imma an yakuna fasidan, wa imma an yakuna batilan. Haji bisa sahih, bisa fasid, dan bisa batil. Sahih ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Fasid apabila haji itu ada wata' di sana. Ada wata' yang mufsid lil hajj. Haji itu fasid maksudnya apa? Hajinya tidak dianggap sah. Akan tapi wa yajibu alaihil mudhi, wa yajibu alaihil itmam, tetap wajib bagi dia untuk meneruskan hajinya. Seorang laki-laki berihram haji, kemudian belum wukuf di Arafah, belum apa-apa, kemudian tiba-tiba dia dukhul, dia wata dengan istrinya. Maka di sini haji bagi istri dan juga suaminya, ketika memang sesuai dengan syarat yang disebutkan oleh fuqaha, maka hajinya itu fasad. Hajinya fasad maksudnya apa? Tidak sah. Tapi sekalipun tidak sah, tetap wajib bagi dia untuk meneruskan hajinya. Dia tetap melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian tetap setelahnya kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jamrah, kemudian dia tawaf, kemudian dia cukur, tetap wajib untuk bagi dia untuk yajibu alaihil itmam. Akan tapi la yujzi'uhu an hajjatil Islam. Haji yang dilaksanakan tidak dianggap sah. Tetap wajib bagi dia untuk melaksanakan haji lagi tahun depannya. Itu yang dinamakan sebagai fasid. Dan terakhir haji yang batil, wal hajju la yabtulu illa birriddah. Haji tidak dikatakan batal kecuali apabila seorang murtad. Selain dalam kondisi murtad, maka haji tetap dianggap orang melaksanakan haji. Wal hajju la yabtulu bil mauti. Haji bahkan tidak batal dengan meninggalnya seseorang. Maka disebutkan bahwa seorang ketika meninggal dalam kondisi ihram haji maupun umrah, maka ketika dia nanti diuruskan jenazahnya, tidak boleh diberikan parfum. Bagi laki-laki tidak boleh ditutupi kepalanya. Bagi perempuan tidak boleh ditutupi wajahnya. Karena statusnya dia masih muhrim. Dan dia akan yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Dia dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Yang menunjukkan bahkan dengan kematian pun haji maupun umrah tidak batal. Maka diperhatikan, orang ketika sakit, maka jangan dianggap kemudian dia lepas dari haji dan umrahnya ketika dia sudah terlanjur berihram. Tidak bisa seperti itu. Tetap lanjutkan hajinya, tetap lanjutkan umrahnya. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi jami'i dzalikal fidyatu illa 'aqdan nikahi fa innahu la yan'aqid wa la yufsiduhu ay wa la yufsidul hajja illa al-wab'u fil farji. Al-wab'u al-mufsidu lil haji. Wata' yang merusak hajinya.
Qala wala yusiduhu illal wat'u fil farji. Adapun kalau dia melaksanakan amalan-amalan yang diharamkan lainnya dari yang telah disebutkan 10 tadi, maka itu tidak sampai merusak hajinya. Status haji dia tetap sah. Hanya saja dia bisa berdosa dan juga diwajibkan dam sesuai dengan syarat yang disebutkan oleh para ulama. Qala wala yakhruju minhu bil fasadi, ay wala yakhruju, orang yang sudah melaksanakan hajinya dengan fasad, wala yakhruju minhu ay minal haji, dia tidak keluar dari hajinya. Atau wala yakhruju minhu ay minal ihrami bil haji. Dhamirnya kembali kepada ihram. Wala yakhruju minhu ay wala yakhruju min al ihrami bil haji, dia tidak keluar dari status dia muhrim bil fasadi, hanya disebabkan karena hajinya itu fasid. Tidak. Dia tetap statusnya muhrim. Wa yajibu alaihi itmamul hajj. Walakin hadzal hajju la yujzi'uhu an hajjatil Islam. Wa yajibu alaihi al-qada'u fawran fil 'amil qadim. Wajib bagi dia untuk mengulangi lagi tahun depan. Karena haji ini fasid. Dan fuqaha Syafi'iyah secara usul fikih, dalam teori usul fikih, la yufarriquna bainal batil wal fasid. Qalu bi anna al-batil wal fasid mutaradifan. Illa fi abwabin adidah, kecuali dalam sejumlah bab. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam kitab beliau Daqaiqul Minhaj bahwasanya Syafi'iyah farraqu bainal batil wal fasidi fi arba'ati abwab. Dalam 4 bab, yaitu bab haji di sini, kemudian bab khul', bab kitabah, dan ada satu bab yang lainnya. Dibedakan antara yang bab ji'alah. Ji'alah juga dibedakan. Sekalipun sebenarnya tidak terbatas pada 4 ini, Al-Imam As-Subki rahimahullah dalam Al-Ibhaj menambahkan al-ijarah. Al-Imam Al-Isnawi rahimahullah dalam At-Tamhid juga menambahkan yang lainnya. Sehingga ada lebih banyak dari yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala wa la yufsiduhu illa al-wat'u fil farji wa la yakhruju minhu wa la yakhruju al-muhrimu min al-ihrami bil fasadi. Ay bi fasadil haji. Bal yajibu alaihi al-mudhi. Wa man fatahu al-wuquf bi Arafah, orang ketika dia kehilangan wukuf di Arafah, sudah lewat waktu wukuf di Arafah. Seperti misalkan tanggal 9 dia ketiduran baru bangun ketika Idul Adha, di pagi hari tanggal 10. Dia sudah tidak bisa untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Bagaimana cara hajinya? Padahal sudah berihram haji. Dan telah kita sampaikan, orang tidak bisa keluar dari ihram kecuali dengan tahallul. Dan cara tahallul dalam haji adalah dengan melaksanakan asbabut tahalluli thalathah. Lantas bagaimana haji orang yang sudah ketinggalan wukuf di Arafah? Dia tidak bisa melaksanakan asbabut tahalluli thalathah, karena asbabut tahalluli thalathah yang merupakan tawaful ifadah dan juga al-halq aw at-taqsir, ramyul jamarah, ketiga ini hanya bisa dilaksanakan bagi orang yang sudah melaksanakan wukuf di Arafah. Karena syaratnya ketiga ini an yakuna ba'dal wuqufi bi Arafah, harus dilaksanakan setelah wukuf di Arafah, sedangkan dia tidak wukuf di Arafah. Lantas bagaimana dia melaksanakan amalan hajinya? Padahal disampaikan orang tidak bisa keluar dari amalan haji kecuali menyelesaikan amalan haji dia. Maka jawabannya, orang yang sudah ketinggalan wukuf di Arafah, dikatakan di sini, wa man fatahul wuqufu bi Arafah tahallala bi amali umrah. Maka dia bertahallul ay sara halalan, dia bisa menjadi halal bi amali umratin, dengan melaksanakan amalan umrah. Apa itu amalan umrah? Tawaf, sa'i, cukur. Jadi orang yang ketiduran, kelewatan wukuf di Arafah, maka dia kemudian berangkat untuk tawaf, kemudian berangkat untuk sa'i, dan kemudian mencukur. Dan dengan itu maka dia terhitung sudah halal. Akan tapi apa yang dia laksanakan ini, qala tahallala bi amali umrah, umratuhu hadhihi la tujzi'uhu an umratil Islam. Tidak menggugurkan dia dari kewajiban dia untuk melaksanakan umrah yang sekali seumur hidup itu. Jadi sekalipun dia melaksanakan amalan umrah secara zahirnya, tapi ini tidak dianggap sebagai amalan umrah. Tetap wajib bagi dia untuk melaksanakan amalan umrah, apabila tentunya dia belum melaksanakan amalan umrah. Qala wa man fatahu al-wuqufu bi Arafah tahallala bi amali umratin wa la tujzi'uhu an umratil Islam. Makanya Syekhul Islam Zakaria al-Ansari dalam Tahrir daqiq sekali dalam ibarah. Beliau mengatakan, wa man fatahu al-wuquf bi Arafah tahallala bi tawafin wa sa'yin wa al-halqi aw taqsir. Atau kama qala. Beliau tidak mengatakan bi amali umrah, tapi beliau secara sharih mengatakan dengan tawaf, sa'i dan juga cukur rambut. Sudah, kemudian setelah itu dia menjadi halal. Ya. Dengan itu dia menjadi halal. Qala rahimahullahu ta'ala wa alaihi al-qada'u fawran, dan wajib bagi dia untuk al-qada'u, untuk mengqada' haji yang telah terlewat itu, karena dia tidak melaksanakan haji dihitungnya. Wajib bagi dia untuk qada' fawran fil 'amil qadim, pada tahun depannya.
Tsumma qala rahimahullahu taala wal hadyu, dan wajib bagi dia juga untuk hadi, yaitu adzabhu, menyembelih. Selanjutnya, wa man taraka ruknan lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Orang yang meninggalkan rukun maka tidak halal dari ihramnya sampai dia mendatangkan rukun tersebut. Orang umrah sudah tawaf tapi belum sa'i, tidak bisa, dia harus sa'i, tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka ditunggu sampai dia mampu untuk sa'i. Atau dinaikkan kursi roda, bahkan di kursi roda boleh ya, didorong, ashabud dorong, nggak ada masalah seorang didorong dengan dorongan. Wa man taraka wajiban lazimahud dam. Orang yang meninggalkan kewajiban dari kewajiban haji atau kewajiban dari kewajiban umrah, maka diwajibkan atasnya dam. Wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'un. Kalau meninggalkan sunnah maka tidak diwajibkan apapun. Tsumma qala rahimahullahu taala fassun. Hadzal fasl ma'qudun fi bayani ahkamid dima. Atau fi bayani anwa'id dima. Qala faslun wad dima'u. Ad-dima'u jam'u dam. Dan yang dimaksudkan dengan dam dalam fikih adalah ma yajibu fi'luhu li fi'li mahzurin aw tarki ma'murin bihi. Ma yajibu fi'luhu li fi'li mahzurin aw tarki ma'murin bihi. Apa yang diwajibkan untuk dilaksanakan karena dia melaksanakan sesuatu yang terlarang atau dikarenakan dia meninggalkan hal yang diperintahkan. Ma yajibu fi'luhu bisababi fi'li mahzurin aw tarki ma'murin bihi. Ini namanya dam. Dan dam jangan dianggap sebagai denda yang dalam artian denda diwajibkan oleh pemerintah, bukan seperti itu. Dam melainkan adalah suatu keharusan yang ditentukan oleh syariat. Dan dam itu ada 3 macam bentuknya. Bisa jadi zabhun, dia menyembelih, au saumun, atau bisa jadi dia berpuasa, au it'amun, atau bisa jadi dia memberikan makan. Dan apa yang disembelih berbeda tergantung kasusnya, berapa lama puasanya juga berbeda tergantung kasus, dan juga demikian juga it'am. Ini dam. Dan dam secara umum terbagi menjadi 4, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Muqri rahimahullah dalam beberapa bait. Beliau menyampaikan arba'atun dima'u hajjin tuhsaru awwaluhal murattabul muqaddaru. Ada arba'atun dima'u hajjin tuhsaru, ada 4 dam. Dam terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama damut tartibi wa takdir. Masing-masing awal mulanya saya jelaskan dahulu. Dam terbagi menjadi 4. Mula-mula terbagi menjadi damu tartib dan damu takhir. Ada yang tartib harus berurutan, ada yang takhir, kita bisa diberikan pilihan. Masing-masing dari keduanya terbagi menjadi 2 lagi, yaitu ada yang takdir dan ada yang ta'dil. Ada damu tartibi wa takdir, damu tartibi wa ta'dil, damu takhiri wa takdir, dan damu takhiri wa ta'dil. Sehingga totalnya dam terbagi menjadi 4. Hanya saja musannif rahimahullah tidak membaginya dengan cara yang masyhur digunakan oleh para fuqaha. Beliau di sini menjadikannya menjadi 5. Faqala rahimahullahu taala wad-dima'u fil ihrami 5 asya'a. Wad-dima'u, dan dam, yang dimaksudkan dengan dam adalah apa yang diwajibkan dilaksanakan ketika orang melaksanakan hal yang dilarang atau dia meninggalkan perkara yang diperintahkan. Fil ihrami 5 asya'a, ada 5 perkara. Qala wad-dima'u fil ihrami 5 asya'a. Ahaduha ad-damul wajibu bitarki nusukin, ay bitarki ma'murin bihi. Dam yang diwajibkan ketika seseorang meninggalkan hal yang diperintahkan. Dikumpulkan oleh Imam Ibnu Muqri dengan perkataan beliau, tamattu'un fautun wa hajjun qurina. Tamattu'un fautun wa hajjun qurina. Tamattu'un, orang yang melaksanakan haji dengan bentuk tamattu'. Wa fautun, tamattu'un fautun, orang yang fatahul wuquf bi Arafah, dia ketinggalan wukuf di Arafah. Wa hajjun qurina, dan yang melaksanakan haji qiran. Orang-orang ini maka diwajibkan bagi mereka dam. Sehingga dalam mazhab Syafi'i ifrad itu lebih baik dikarenakan tidak diwajibkan dam di sana. Baik. Ada beberapa sebab yang lain kemudian yang disebutkan oleh Imam Ibnu Muqri, di antaranya ketiga itu. Qala rahimahullahu ta'ala wad-dima'u fil ihrami 5 asya'a ahaduha ad-damul wajibu bitarki nusukin. Seperti misalkan katarkil miqati bil ihram, seperti orang yang meninggalkan miqat di ihram. Seperti kasus orang yang melewati miqat dalam kondisi belum berihram, dia masuk di Jeddah dalam kondisi belum berihram, maka yang seperti ini diwajibkan baginya membayar dam. Damnya apa? Qala wa huwa 'ala tartib, ay wa huwa 'ala tartibi wat taqdir.
Wa huwa ala tartib maksudnya harus berurutan. Kalau tidak bisa yang satu baru kedua, baru kemudian ketiga. Takdir maksudnya angkanya sudah ditentukan oleh syariat. Qala wa huwa ala tartibi wa huwa ala tartibi wa takdiri. Berapa? Qala syatun ay dzabhu syatin, menyembelih syah. Syah di sini dimaksudkan adalah syatun yang tujzi'u fil udhiyah, yang sah digunakan dalam udhiyah. Yaitu syah ketika kambing maka umurnya 2 tahun, ketika domba umurnya 1 tahun. Boleh betina maupun jantan. Qalahu ala tartibi ay syatun tujzi'u fil udhiyah. Fa illam yajidha, kalau dia tidak mendapatinya, fasiyamu 'asharati ayyamin, maka dia berpuasa 10 hari. Thalathatin fil haji wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi. 10 hari yaitu 3 hari dalam prosesi haji dan 7 hari ketika dia pulang. Puasa di sini itu disyaratkan memiliki tempat tertentu. Jadi ketika seorang berhaji, maka dia puasanya adalah 3 hari dalam prosesi haji dan juga 7 harinya ketika nanti dia sudah pulang ke watannya, misalkan ke Indonesia. Atau misalkan ke dar iqamahnya seperti ke Mesir, maka baru dia berpuasa. Dan tidak bisa bagi dia untuk ini jadi ada batasan di mana 3 harinya harus ketika haji dan 7 harinya ketika di watan dia. Adapun dalam kondisi umrah, dalam umrah tidak ada haji. Maka dalam umrah bisa bagi dia untuk berpuasa nanti ketika sampai di watan dia. Sampai ke Mesir, maka berpuasa 10-10-nya sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan oleh fuqaha. Qala rahimahullahu taala wa sab'atin idza raja'a ila ahlihi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tsumma qala rahimahullahu taala watsani, yang kedua, ad-damul wajibu bil halqi wat tarafuh. Dam yang diwajibkan bil halqi ay bisabab bil halqi. Yang dimaksudkan al halqi di sini adalah bil itlaf, dengan itlaf baik halqi potong rambut maupun yang lainnya. Seperti misalkan qalmil alfar itu bagian dari itlaf juga. Maka yang diwajibkan apa yang disebutkan di sini. Qala wa tsani ad-damul wajibu bil halqi ay bil itlafi kal halqi wa qalmil alfari wat tarafuhi, dan tarafuh yang dimaksudkan dengan at-tarafuh at-tana'um, menggunakan sesuatu yang ada nilai tarafuhnya seperti at-tib, menggunakan parfum. Maka dalam kasus seperti ini maka diwajibkan dam, yaitu damut takhiri wat takdiri. Qala wa huwa ala at-takhiri ay wa huwa ala at-takhiri wat takdir. Takhir kita bisa memilih dari 3 hal, dan takdir sudah ditentukan angkanya itu berapa. Kita bisa memilih syatun aw shaumu 3 ayyamin aw at-tasadduqu bi 3 asu'in ala 6 masakin. Yaitu syatun ay dzabhu syatin, menyembelih kambing atau domba. Kalau kambing umurnya 2 tahun, kalau domba umurnya 1 tahun, boleh betina maupun jantan. Qala aw shaumu 3 ayyam, atau puasa 3 hari. Puasa 3 hari di sini bebas. Ya, shaumu 3 ayyamin tidak dibatasi di tempat tertentu maupun di waktu tertentu. Beda dengan yang tadi. Jadi puasa itu hanya dibatasi pada puasa yang telah disebutkan, yaitu 3 ayyamin wa sab'atin idza raja'tum. Sedangkan puasa sisanya boleh bagi dia untuk melaksanakannya fi ayyi makanin sya'a wa fi ayyi waqtin sya'a, di tempat yang dia inginkan maupun di waktu yang dia inginkan. Pilihan yang ketiga, awit tasadduqu bi 3 asu'in ala 6 masakin, atau bersedekah 3 sa' kepada 6 fakir orang miskin. Di mana 6 orang fakir miskin dibagi 3 sa' kepada mereka dengan cara pembagian likulli wahidin nisfu sa'in. Masing-masing mendapatkan setengah sa'. 1 sa' itu berapa? 1 sa' kalau ingin menggunakan liter adalah 2,04 liter. Tapi kalau menggunakan satuan kilogram, berdasarkan fatwa yang disampaikan di Baznas di Indonesia, 1 sa' itu 3 kilogram. Ya, 1 sa' itu 3 kilogram. Ini merupakan ukuran yang aman dalam artian di sini paling aman di mana lebih dari khilaf yang disebutkan oleh fuqaha. 1 sa' 3 kilogram. Berarti karena di sini 3 sa' dia bersedekah 9 kilogram. 9 kilogram makanan yang ada di Mekah. Ya, dia memberikan sedekah 3 kilogram makanan yang ada di Mekah. Makanan di sini harus sesuai dengan makanan yang ada pada sedekah fitri. Jadi ketika anggaplah orang Mekah itu makannya gandum, maka dia berikan gandum dalam bentuk gandum, bukan dalam bentuk makan-makan. Seperti dibawa dimakan di map'am, bukan seperti itu. Melainkan dalam bentuk gandum yang masih bentuknya biji-bijian. Ya. Harus dalam bentuk gandum yang bentuknya dia adalah biji-bijian.
Qala wa tasadduqu bi thalathati asu'in ala sittati masakin likullin minhum nisfu sa'in min ta'amin yujzi'u fil fitrah. Di sini seorang ketika melaksanakan, dia mencukur rambutnya 3 helai rambut atau lebih, kemudian dia potong kukunya, kemudian dia menggunakan parfum, maka yang diwajibkan adalah apa yang disebutkan, yaitu 1 dari 3 hal ini. Bisa dia menyembelih, bisa dia berpuasa 3 hari, terserah puasanya di mana, dan bisa bagi dia untuk memberikan sedekah. Tapi di sini awit tasadduqu bi thalathati asu'in ala sittati masakina ay masakinil haram. Orang-orang miskin yang ada di haram Makkah. Dan tidak bisa di yang lainnya, harus dibagikan kepada orang-orang miskin yang harus ada di haram Makkah. Apakah harus penduduk asli Makkah? Tidak harus, cukup muqimin Makkah, orang-orang yang tinggal di Makkah. Tidak harus orang Arab asli, melainkan cukup orang-orang yang muqim yang ada di Makkah, maka kita berikan sedekah kepada mereka apabila mereka fakir miskin. Ini merupakan dam yang kedua, yaitu damu takhiri wa takdir. Pilihannya ada 3, bisa dipilih dari 1 dari ketiga yang lainnya, dari ketiga yang disebutkan. Qala rahimahullahu ta'ala watsalitsu ay ad-damu tsalits ad-damul wajibu bi ihsarin. Dam yang diwajibkan bisa babi ihsarin. Al-ihsar huwal man'u an itmamin nusuk. Al-ihsar huwal man'u an itmamin nusuk. Seseorang tercegah untuk menyempurnakan nusuk dia, ibadah dia baik haji maupun umrah. Seperti misalkan orang yang berangkat dari Madinah sudah berihram, kemudian tiba-tiba di tengah jalan dia tidak boleh masuk ke Mekah karena misalkan paspor dia tidak ada, dan ketika kemudian dicari secara administrasi ini sudah tidak mampu, maka dia benar-benar tidak bisa lagi datang, atau sampai pada tahap misalkan dia dipulangkan ke Indonesia, maka dalam kondisi seperti ini dia statusnya muhsar. Dan muhsar dalam fikih adalah al-muhsaru bil adu. Dalam fikih Syafi'i al-muhsaru bil aduwi, orang yang terjah karena ada musuh. Musuh dalam zaman dahulu misalkan dikarenakan ada musuh betul-betul, ada orang-orang yang menghalangi kita untuk melaksanakan amalan haji atau umrah, itu namanya muhsar bil adu. Atau di zaman sekarang dengan surah yang tadi saya sebutkan seperti terhalang administrasi, sehingga orang yang sudah terlanjur berihram maka dia bisa tahallul. Ini tahallul khusus bagi orang yang muhsar. Tahallul bukan dengan cara yang biasanya. Tapi bagaimana tahallulnya orang yang muhsar? Tahallul orang yang muhsar adalah dia tahallul di tempat dia terhalang. Misalkan di Madinah dia tidak bisa berangkat di Mekah, dia tertahan di Madinah, maka dia tahallulnya di Madinah. Bagaimana tahallulnya? Dia yadhbah dan juga yalhaq. Yadhbah dan juga dia memotong rambutnya. Dia menyembelih kambing dan juga memotong rambutnya, sebagaimana nanti akan disebutkan insyaallah. Dan ketika dia menyembelih dan juga ketika dia memotong rambutnya, dia meniatkan untuk tahallul. Maka dengan cara 2 hal itu dia keluar dari status ihram, baik haji maupun umrah. Qala watsalitsu damu al-wajibu bi ihsarin. Al-ihsar tadi al-man'u an itmamin nusuk bil adu, karena ada adu. Wa hal yajuzu al-ihsaru bil marad? Apakah boleh kita al-ihsaru bil marad karena sakit kemudian kita menganggap kita tidak bisa melaksanakan amalan nusuk kita? Jawabannya dalam mazhab Syafi'i tidak bisa. Ya, dalam mazhab Syafi'i la yajuzul ihsaru bil marad, khilafan lil Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan dalam Al-Qur'an orang-orang yang terhalang, maka yang dimaksudkan dengan terhalang di sinilah terhalang ketika ada musuh. Hanya itu yang ditafsirkan oleh mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sehingga orang yang sakit, bagaimana ketika orang sakit di Mekah tidak bisa untuk melaksanakan tawaf misalkan, tidak bisa melaksanakan sa'i, maka tetap ditunggu sampai dia sembuh. Ya, tetap ditunggu sampai dia sembuh. Kalau tawaf misalkan dia tidak kuat untuk berjalan, maka didorong. Banyak mahasiswa yang ingin mendorong. Makin didorong. Tidak bisa sa'i, maka silahkan didorong. Kalau nggak ada dapat orang yang mencari dorongannya, silahkan hubungi. Nanti banyak ini ya, muncul, silahkan tulis nomor di kolom komentar. Dengan cara didorong misalkan. Karena rukun itu tidak banyak. Kita untuk melaksanakan amalan haji dan juga amalan umrah, yang paling utama adalah melaksanakan rukunnya. Rukun tadi disebutkan rukun haji cuma 6. Dan rukun dari umrah itu juga cuma 5 saja. Ketika seorang menyelesaikan rukun, maka telah selesai dia dari amalan haji maupun amalan umrah. Sehingga tidak macam-macam. Sehingga tidak bisa ceritanya orang sakit, kemudian selesai dari haji atau umrahnya begitu saja. Tapi bagaimana kalau sakit sekali? Benar-benar sakit. Maka dalam hal ini para ulama mazhab Syafi'i memberikan solusi. Solusinya adalah ketika dia niat, dia berikan ta'liq pada niatnya. Jadi ketika dia niat haji atau niat umrah, dia mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ketika dia katakan
nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Lanjutkan setelahnya, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, hululku artinya halalku di mana nanti kamu tempat menahanku. Sehingga ketika dia nanti tertahan, apakah tertahan karena masalah musuh atau tertahan karena sakit, maka dalam kondisi seperti ini boleh bagi dia untuk tahallul dengan cara menyembelih dan juga dengan cara mencukur. Boleh. Jadi dianjurkan bagi teman-teman mutawifin, kalau melihat ada bapak-bapak, ada kakek-kakek yang memang nampaknya ada kemungkinan ketika berangkat ke Mekah nanti itu kesulitan, maka ditaklik ketika mereka niatnya dengan cara mengatakan Allahumma mahilli haitsu habastani. Ketika sedang niat, maka diucapkan seperti itu. Maka nanti boleh bagi dia untuk keluar dari amalan dari ihramnya dengan cara sebagaimana muhsar, yaitu dzabah, kemudian setelahnya dia tahallul, dia dzabah, kemudian dia mencukur rambutnya. Tapi kalau tidak meniatkan seperti itu, maka dalam mazhab Syafi'i tidak bisa dia keluar dari ihramnya. Khilafan lil Imam Abi Hanifah. Qala wa tsalitsu damul wajibu bi ihsarin fayatahallalu wa yuhdi syatan. Fayatahallalu, maka dia bertahallul wa yuhdi syatan. Wa yuhdi yang dimaksudkan dengan yuhdi ay yadhbahu syatan, dia menyembelih satu ekor kambing. Satu ekor kambing atau domba. Karena syatan itu digunakan untuk kambing maupun domba. Qala rahimahullah fayatahallalu wa yuhdi syatan, dan tambahkan wa yahliku ra'sahu. Dia juga mencukur rambutnya. Ingat ya, tahallul itu bukan cukur rambut. Ini banyak yang salah paham. Tahallul itu bukan cukur rambut. Tahallul adalah dia keluar dari ihramnya menjadi halal. Itu yang dimaksudkan dengan tahallul. Dan asbabut tahallul memang paling terakhir kalau dalam umrah adalah dengan cara mencukur rambut. Kalau haji tidak harus cukur rambut yang paling terakhir, karena asbabut tahallul yang ada 3 itu tidak harus dilaksanakan secara tartib. Sekalipun sunnahnya adalah tartibnya ronhat sebagaimana disebutkan oleh fuqaha. Qala war-rabi'u ad-damul wajibu bi qatlis saidi, dam yang diwajibkan ketika dia Dam yang kedua tadi, sebentar. Tadi ats-tsalits, dam yang ketiga ya. Ats-tsalits ad-damul wajibu bi ihsarin fayatahallalu wa yuhdi syatan. Dam ini ad-damul wajibu bi ihsarin. Baik. Ini merupakan dam yang ketiga. Dan dam ini terhitung sebagai damu ini terhitung betul. Ini sebagai damu tartibi wa ta'dil. Yang ketiga ini terkategorikan sebagai damu tartibi wa ta'dil. Karena tartib kemudian juga ta'dil. Summa qala rahimahullahu ta'ala war-rabi'. Yang keempat, ad-damul wajibu bi qatlis saidi. Dam yang diwajibkan dengan membunuh hewan buruan. Wa huwa 'ala at-takhyir, wa huwa 'ala at-takhyiri wa ta'dil. Takhyir dan ta'dil. Takhir kita bisa diberikan pilihan, termasuk dalam puasanya kita bisa milih puasa, kita bisa milih untuk membayar, kita bisa menyembelih untuk menyembelih. Akan tapi di sini tidak ada batasan dari syariat, tidak ada takdir, tidak ada qadar muayyan yang disebutkan oleh syariat. Puasanya berapa hari, memberikan makan juga berapa banyak, tidak disebutkan. Maka ini terkategorikan sebagai damu takhyiri wa ta'dili. Qala wa huwa 'ala at-takhyiri ay wa 'ala at-takhyiri wa ta'dil. Dia diberikan pilihan antara 3 hal. In kana as-saydu mimma lahu mithlun akhrajal mithla minan na'am aw qawwamah washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bih aw sama an kulli muddin yawman. Wa in kana as-saydu mimma la mithla lahu akhraja biqimatihi ta'aman aw sama an kulli muddin yawman. Dilihat hewan yang dia bunuh apakah hewan yang memang ada semisalnya atau tidak. Misalkan yang disebutkan oleh fuqaha, orang ketika membunuh burung unta. Burung unta, apakah ada hewan ternak yang semisal dengannya? Ada, yaitu apa? Unta. Sekalipun Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah di sini kebingungan. Bukan kebingungan, beliau menyampaikan keheranan. Mungkin kita heran, bagaimana bisa burung unta kok sama dengan unta? Jawabannya cukup ma yuqaribuhu fis surah takriban. Ketika disebutkan dengan mithlun, yang dimaksudkan dengan mithlun adalah ma yuqaribuhu fis surati takriban. Hanya sekadar takrib saja, tidak harus tahdid. Karena tidak mungkin burung unta disamakan dengan unta kalau kita ingin lihat secara tahdid. Orang ketika membunuh burung unta, maka yang diwajibkan adalah dia untuk menyembelih unta. Di sini berarti menyembelih unta. Ini satu pilihan pertama. Jadi pilihan pertama menyembelih hewan sejenisnya, hewan yang semisal dengannya. Pilihan kedua, atau kita
mentakwim hewan tersebut. Unta itu harganya berapa? Anggaplah 30 juta. 30 juta ini kalau untuk membeli makanan bisa dapat berapa mud? Misalkan untuk membeli gandum bisa dapat berapa mud? Maka dikalkulasikan, kemudian dia keluarkan makanan sesuai dengan mud yang disebutkan tadi. Mud berapa banyak dari 30 juta tadi. Dan kalau tidak bisa untuk memberikan makanan, tidak bisa ya. Dan atau dia punya pilihan lain, yaitu pilihan ketiga, karena di sini ada mutakhir wa ta'dil. Pilihan yang lain yaitu jumlah total mud tadi, total yang ada itu merupakan total hari yang dia puasa sebanyak hari itu. Jadi anggaplah mudnya itu 200 hari, maka dia berpuasa selama 200 hari. Qala rahimahullahu ta'ala, jadi pilihannya 3. Imma menyembelih, boleh bagi dia menyembelih, atau boleh bagi dia untuk bersedekah, atau boleh bagi dia untuk berpuasa. Bagaimana kalau hewan tersebut tidak punya yang semisal dengannya? Hewannya tidak ada hewan yang semisal dan yang mirip dengannya. Maka gugur hilang yang pertama, yang diwajibkan hanyalah memilih satu dari dua hal. Imma dia mentakwim dan kemudian memberikan sedekah, wa imma dia berpuasa sebanyak takwim yang disebutkan. Qala rahimahullahu ta'ala, in kana as-saydu mimma lahu mithun, kalau hewan buruannya itu memiliki hewan yang semisal dengannya, akhrajal mithla minan na'am, maka dia mengeluarkan yang semisal dari hewan ternak. Semisalkan unta yang misal dengannya, atau yang semisal dengannya misalkan kambing. Seperti ketika dia membunuh kijang, maka yang diwajibkan adalah kambing, sebagaimana disebutkan oleh fuqaha. Karena kambing dan kijang mirip-mirip secara umum. Qala in kana as-saydu mimma lahu mithlun akhrajal mithla minan na'am, itu pilihan pertama. Pilihan kedua, au qawwamahu, atau dia mentakwim. Washtara biqimatihi ta'aman. Ishtara tidak harus untuk beli ya. Wa akhraja, yang dimaksudkan dengan ishtara di sini akhraja, dia mengeluarkan biqimatihi ay biqimatin na'am ta'aman, makanan. Ta'aman yang dimaksudkan di sinilah ghaliba qutil balad. Ta'aman ay mujzi'an fil fitrati, yang disebutkan dalam bab zakat fitri, yaitu ghalibu qutil balad. Qala rahimahullahu ta'ala, au qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bih, dia bersedekah dengannya. Bersedekah baik. Qala rahimahullahu ta'ala, au sama an kulli muddin yauman, atau dia berpuasa untuk setiap mud satu hari. Wa in kana saydu mimma la mithalahu, maka pilihannya dua, akhraja biqimatihi ta'aman aw sama an kulli muddin yauman. Thumma qala wal khamis, yang kelima, ad-damul wajibu bil wab'i wa huwa ala tartibi ay wa huwa ala tartibi wa ta'dil. Jadi dia sama dengan yang muhsar, dia ala tartibi wa ta'dil, tapi pilihan-pilihannya itu berbeda. Sehingga musannif di sini membedakan, sekalipun sebenarnya kalau dilihat dari jenisnya damnya sama, yaitu damut tartib karena berurutan, wa ta'dil, dan tidak ada ketentuan puasanya berapa lama dan pemberian makanannya juga berapa banyak. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala, wal khamisu damul wajibu bil wab'i ay bisababil wab'i wa huwa ala tartibi ay wa huwa ala tartibi wa ta'dil. Badanatun, yang dimaksudkan dengan badanatun adalah seekor unta. Badanatun baik dia zakar maupun unta. Badanah itu satu ekor unta. Jadi badanah merupakan wahidul ibil, zakaran kana unta. Qala badanatun, maka dia menyembelih ay dzabhu badanah, dia menyembelih satu ekor badanah, satu ekor unta. Fa illam yajid fa baqarah, kalau tidak ada maka satu ekor sapi. Fa illam yajid fa sab'un minal ghanam, maka 7 ekor kambing. Kalau tidak juga, fa illam yajidha, kalau tidak ada lagi, maka qawwamal badanah, dia hitung badanah unta satu ekornya itu harganya berapa, 30 juta misalkan. Washtara biqimatiha ta'aman, dia beli makanan senilai dengan 30 juta. Wa tasaddaqa bihi, dan dia sedekah dengan makanan tersebut. Makanannya harus makanan yang min ghalibi qutil balad. Fa illam yajid, kalau dia tidak dapatkan, maka shama an kulli muddin yauman, maka dia berpuasa untuk setiap mud satu hari. Jadi anggaplah 30 juta bisa mendapatkan 500 mud. 30 juta bisa mendapatkan 500 mud gandum. 500 mud gandum, berarti dia puasa berapa hari? 500 hari. 500 hari berpuasa bagi orang yang melaksanakan
wata seperti ini. Ya, seperti kita anggaplah hitungannya 500 hari. Dan 500 ini adalah hitungan yang disebutkan oleh Habib Hasan Al-Kaf dalam At-Taqriratus Sadidah. Banyak sekali. Puasa 500 hari lebih dari setahun puasanya berarti. Bagi orang yang merusak hajinya dengan cara wafat. Ya, merusak hajinya atau umrohnya dengan cara wafat. Maka diwajibkan bagi dia puasa 500 hari. Dan ketika disebutkan puasa, maka puasa tidak diharuskan untuk di waktu maupun tempat tertentu. Kecuali puasa yang disebutkan salah satun fil haji wa sab'atun idza raja'tum. Maka di sini ada ketentuan puasa di tempat tertentu dan di waktu tertentu. Tapi untuk puasa-puasa yang lainnya termasuk puasa di sini, dia shama an kulli muddin yawman wa la yataqayyadu bi zamanin wala makan. Tidak terikat dengan waktu tertentu maupun tempat tertentu. Tsumma qala rahimahullah wa la yujzi'uhu al-hadyu wa lal it'amu illa bil haram. Wa la yujzi'uhu ay wa la yakfihi al-hadyu ay dzabhu. Dia tidak bisa. Kalau kasusnya adalah menyembelih, walal it'am dan juga memberi makan, maka menyembelih dan juga memberi makan harus dilaksanakan di haram, di Mekah. Jadi penyembelihan kambing, penyembelihan sapi, penyembelihan unta juga itu harus dilaksanakan di haram. Dan dibagi-bagi kemudian kepada orang yang tinggal di haram Mekah. Muqimin yang dimaksudkan ya. Kemudian ketika memberikan makan juga it'am, tasaddaq, ketika dia sedekah dengan makanan, gandum misalkan, maka wajib bagi dia untuk memberikannya kepada orang-orang yang di haram saja. Yang hanya ada di haram saja. Jadi di sini ketentuan untuk menyembelih dan juga memberikan makan. Kecuali dalam kasus qala wala yujzi'uhul hajyu walal it'amu illa bil haram. Wa yujzi'uhu an yasuma haitsu sya', dan boleh bagi dia untuk berpuasa dimanapun. Wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa. Dan beliau di sini tidak menyebutkan ada pengecualian. Pengecualiannya yaitu apabila kasusnya muhsar. Kalau kasusnya muhsar, maka dia menyembelih atau dia memberikan sedekah itu di tempat yang dimana dia tertahan di sana, yang dibahasakan oleh fuqaha fi maudhi'il ihsar. Jadi orang sudah terlanjur ihram haji dari Mesir, baru sampai bandara Kairo tidak boleh berangkat, maka dia kan statusnya sudah muhrim. Bagaimana cara dia keluar dari ihramnya? Tahallulnya adalah tadi kita sebutkan dengan cara dia menyembelih. Dengan cara dia menyembelih atau dengan cara dia menyembelih. Menyembelih kemudian dia cukur rambut. Ketika dia menyembelih, nyembelihnya di mana? Apakah nyembelihnya di Makkah? Dia kan posisinya di Kairo. Jawabannya dia menyembelih fi maudhi'il ihsar, di tempat dia bertahan, yaitu di Kairo. Kalau dia tidak bisa menyembelih misalkan, maka dia bersedekah. Maka bersedekah juga diberikan fi maudhi'il ihsar, di tempat di mana dia bertahan. Itu untuk kasus ihsar saja. Qala wala yujzi'uhu al-hadyu ay dzabhu wal it'amu illa bil haram. Kecuali illa bil haram. Wa yustathna mas'alatul ihsar, dan dikecualikan darinya masalah ihsar, maka dia memberikan di tempat fi maudhi'il ihsar. Qala wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa, dan boleh bagi dia untuk berpuasa dimanapun tempatnya. Tapi dikecualikan untuk masalah yang salasatun fil haji wa sab'atun idza raja'tum, dalam masalah berpuasa 3 di haji dan juga 7 di tempat pulang, maka di sini disyaratkan tempat tertentu. Ya, tidak bisa bagi seorang untuk puasa yang di Mekah. Jadi orang yang mujawazatul miqat bila ihram, orang di sini diwajibkan dam yang pertama, yaitu damu at-tartibi wat taqdiri. Diwajibkan bagi dia puasa 10 hari. Ketika dia tidak mampu untuk menyembelih, maka diwajibkan bagi dia untuk puasa 10 hari. Di mana puasanya? Tidak bisa dilaksanakan di Mekah. Ya, tidak bisa dilaksanakan di Mekah secara mutlak, melainkan di sini sesuai dengan tafsir yang disebutkan, yaitu salasa fil hajj dan juga sab'ah idza raja'tum. Qala wala yajuzu qatlu saydil haram wala qat'u syajarihi wal muhill wal muhrimu fi dzalika sawa'un. Dan tidak boleh untuk membunuh saydil haram, buruan yang ada di haram Mekah, haram Madinah juga haram. Akan tetapi yang diwajibkan dam hanyalah yang ada di haram Mekah. Qala wala yajuzu qatlu saydil haram ayil haramil makki. Wala qat'u syajarih, juga tidak boleh untuk mencabut pohonnya. Wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawa'un. Yang dimaksudkan dengan al muhill ayil halalu,
Orang yang halal tidak sedang dalam kondisi ihram maupun orang yang sedang dalam kondisi ihram, hukumnya semuanya sama. Tidak boleh untuk membunuh saydul haram maupun melepaskan qat'u syajaril haram. Baik. Dengan ini kita menyelesaikan pembahasan al-muamalat. Pembahasan al-ibadat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Baik. Saya izin dahulu sebentar 5 menit. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitabul buyu'i wa ghairiha minal muamalat. Kitabul buyu' wa ghairiha minal muamalat. Al-muamalatu ala sab'ati anwa'. Muamalat itu ada 7 macam. Kita punya muawadat, tabarru'at, musyarakat, tawthiqat, tamallukat, irtifaqat, dan ma yata'allaqu bisairil muamalat. Yang pertama kita punya muawadat, yaitu akad tukar menukar, yaitu muqabalatu syai'in bi syai'in. Ini namanya muawadah, kal bay'. Yang kedua kita punya tabarru'at, yaitu akad yang tujuannya adalah untuk tabarru', sukarela, kal hibah, seperti memberikan hibah kepada orang lain. Ketiga kita punya musyarakat, ada syirkah antara satu orang dengan orang yang lain, seperti akad syarikah. Boleh baca syarikah, boleh baca syirkah. Kemudian yang keempat, kita punya akad yang jenisnya adalah irtifaqat. Irtifaqat juga merupakan bentuk kebaikan kepada orang lain. Yang pertama muawadat, yang kedua tabarru'at, yang ketiga musyarakat, yang keempat irtifaqat. Yang kelima adalah tamallukat. Tamallukat di mana kita bisa memiliki suatu barang seperti akad luqatah. Dan yang keenam adalah fatani syai'un. Pertama muawadat, tabarru'at, kemudian musyarakat. Setelah musyarakat kita punya tawthiqat yang tertinggal ya. Tawthiqat adalah akad untuk yustawthaqu bihil 'aqdu, untuk menjadi jaminan bagi akad yang lain seperti dhaman. Kemudian kita punya tamallukat, irtifaqat, dan terakhir kita punya ma yata'allaqu bisairil muamalat, yaitu as-sulhu. Sehingga dengan ini muamalat terbagi menjadi 7. Muamalat tidak semuanya akad. Tidak semua yang disebutkan dalam muamalat itu akad. Ada hal-hal yang disebutkan dalam bab muamalat dan dia bukan akad. Seperti misalkan ghasab. Ghasab itu bukan akad, tapi disebutkan dalam bab muamalat. Sehingga perlu difahami bahwa tidak semua apa yang disebutkan dalam muamalat itu merupakan akad.
Nah, ini merupakan pembagian dari muamalat yang terbagi menjadi 7 yang disebutkan oleh fuqaha. Dan yang pertama akan kita sebutkan adalah berkaitan dengan bai, dan bai termasuk ke dalam kategori akad muawadhah. Baik. Sebelum kita masuki, kita perlu juga mengetahui apa itu akad. Al-aqdu adalah ma tarakkaba min ijabin wa qabulin ghaliban. Akad adalah yang tersusun dari ijab dan kabul. Jadi ketika kita menyebutkan adalah akad, maka otomatis secara umum ini adalah ijab dan kabul. Sehingga ijab dan kabul tidak terbatas kepada pernikahan saja, seperti mungkin difahami oleh sebagian orang. La, ijab kabul adalah lafaz tertentu yang memang ada pada akad. Akad itu secara umum ghaliban ada ijab dan kabul. Sekalipun sebagian akad tidak memiliki ijab dan kabul, seperti hadiah dan juga sedekah. Al-hadiyatu was-sadaqah itu la yushtaratu fihi mal ijab wal qabul, tidak disyaratkan ijab dan kabul pada hadiah dan sedekah. Ini merupakan satu bentuk pengecualian, maka dalam definisi akad tadi saya menyampaikan al-aqdu ma tarakkaba min ijabin wa qabulin ghaliban. Karena dalam membutuhkan kepada ijab dan qabul, akad terbagi menjadi 5 yang disebutkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam Al-Ashbah wan Nadhair. Ada yang ma la yaftaqiru ilal ijabi wal qabuli kal hadiyati was sadaqah. Ada yang maftaqara ilal ijabi wal qabuli kal bai'i. Ada yang maftaqara ilal ijabi dunal qabuli lafdhan bal yakfil fi'lu kal ja'alah. Ada yang maftaqara ilal ijabi dunal qabuli aslan. Yang tidak membutuhkan kepada qabul sama sekali. Contohnya seperti dhaman. Dhaman tidak membutuhkan kepada qabul sama sekali. Itu disebutkan oleh Imam Suyuti rahimahullah dalam Al-Ashbahu wan Nadhairu. Qala rahimahullahu ta'ala kitabul buyu'i wa ghairiha minal mu'amalat. Kitab bai' dan yang lainnya dari mu'amalat. Al-bai'u lughatan muqabalatu syai'in bi syai'in. Wa syar'an al-bai'u adalah aqdu mu'awadatin maliyatin tufidu milka 'ainin aw manfa'atin 'ala at-ta'bid. Aqdu mu'awadatin maliyatin tufidu milka 'ainin aw manfa'atin 'ala at-ta'bid. Al-bai'u adalah akad. Berarti ada ijab dan qabul di sana. Ijab dari penjual misalkan, dari pembeli itu qabulnya. Penjual mengatakan bi'tuka hadzal kitaba bi alfi junaihin. Kemudian pembeli mengatakan qabiltu. Maka ini dinamakan sebagai ijab dan juga qabul. Al-ijabu ma dalla 'ala tamliki dalalatan zahirah. Wal qabulu ma dalla 'ala tamalluki dalalatan zahirah. Al-ijab adalah menyerahkan, sedangkan al-qabul adalah at-tamalluk, menerima. Ini merupakan definisi dari al-bai', akhdu mu'awadatin. Ada mu'awadah, muqabalatu syai'in bi syai'in, maliyatin, yang ditukar adalah harta dengan harta. Tufidu milka 'ainin, yang memberikan faedah pemindahan kepemilikan. Tufidu milka 'ainin au manfaatin, atau kepemindahan manfaat. Ala ta'bid, selamanya. Sehingga keluar darinya ijarah, karena ijarah memang dia tufidul manfaah, milkal manfaah, tapi ala ta'kid, hanya sementara saja. Wal bai'u al-aslu fil bai' al-jawas. Bai' itu diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini merupakan definisi dari bai'. Kemudian arkanul bai'i thalathatun. Rukun dari bai' itu 3. Aqidun wa ma'qudun alaihi wa sighatun. Aqid yang berakad, ma'qudun alaihi, dan juga sighah. Aqid yang dimaksudkan dengannya adalah bai' wa mushtari. Ma'qud alaihi yang dimaksudkan dengannya thaman dan muthman, harga dan juga barang. Kemudian sighah yang dimaksudkan dengannya ijabun wa qabul. Sehingga bisa kita lihat arkanul bai'i thalathatun ijmalan wa sittatun tafsilan. Hanya saja lebih baik menyebutkannya sebagai thalathatun ijmalan karena 2 baik bai' dan mushtari, thaman maupun muthman, ijab maupun qabul itu memiliki syarat yang sama. Sehingga para ulama menggabungkannya menjadi 3 syarat, 3 rukun saja. Arkanul bai'i thalathatun aqidun wa ma'qudun alaihi wa sighatun. Setelah kita memahami ini, kita melihat perkataan musannif, tapi ada yang perlu kita tamhid dahulu sebelum masuk ke perkataan musannif rahimahullah. Al-bai'u ada 2 macam. Ada bai'ul aini dan bai'ul manfaah. Bisa jadi menjual barang atau menjual manfaat. Barang adalah sesuatu yang bisa diindra, sedangkan manfaat tidak bisa diindra. Al-ainu itu yumkinu tahsiluhu mustaqillan, sedangkan al-manfaatu la yumkinu tahsiluha mustaqillan. Jual beli barang misalkan jual beli barang seperti misalkan menjual beli HP, jual beli kitab, maka itu dinamakan sebagai bai'ul aini.
Sedangkan bai'ul manfaah, menjual manfaat, seperti yang disebutkan oleh fuqaha, seperti menjual manfaat haqqi mamarril ma', hak untuk mengalirkan air. Ada orang yang tinggal di sebelahan rumahnya. Kemudian ada sungai di sini. Orang yang tinggal di sini ingin mengambil air, tapi harus melewati tanah milik orang yang tinggal di sebelahnya. Ini Zaid, di sini Amr. Zaid harus melewati tanahnya Amr. Untuk bisa melewati, dan bukan cuma sementara, ada namanya bai'u haqqi mamaril ma', yaitu membeli atau menjual hak untuk mengalirkan air. Di mana boleh bagi orang yang tinggal di sini untuk kemudian mengalirkan air secara selamanya dengan cara dia membayarkan sejumlah uang yang disepakati antara bai' dan mushtari. Ini bai'ul aini dan bai'ul manfaah. Kemudian musannif tidak menyebutkan tentang bai'ul manfaah dalam matan. Nah, kita sekarang fokus kepada bai'ul aini. Menjual barang itu ada dengan dua cara. Ada dengan cara bai'un li syai'in muayyan, dengan cara menjual sesuatu yang tertentu bisa dengan isyarah, bisa dengan alif lam. Misalkan saya katakan bi'tuka hadzal hatifa, maka ini bai'un li syai'in muayyan. Itu yang pertama, bai'un li syai'in muayyan. Yang kedua adalah bai'un li syai'in ghairi muayyan walakin mausufin fi dhimmah, atau singkatnya bai'un li syai'in mausufin fi dhimmah. Menjual barang tidak tertentu, akan tetapi sekedar diberikan sifat saja dalam tanggungannya. Seperti kita mengatakan bi'tuka hatifan, mereknya aku menjual kepadamu HP, mereknya misalkan Samsung, kemudian jenisnya sekian. Nah, di sini kita menyebutkan HP tanpa ada menentukan apakah HP ini maupun HP yang lainnya, tidak ada masalah. Yang seperti ini dinamakan sebagai bai'un li syai'in mausufin fi dhimmah. Kalau dalam bahasa Arab, bedanya di antara keduanya adalah kalau bai'un li syai'in muayyan itu ma'rifah, dengan kita datangkan alif lam yang lil ahdi misalkan, atau kita datangkan isyarah bi'tuka hadza, itu namanya muayyan. Kalau syai' mausuf fi dhimmah tidak kita sebutkan HP-nya, tidak kita jelaskan HP-nya yang mana, kita hanya mengatakan bi'tuka hatifan. Kalau muayyan bi'tuka hadzal kitabah. Kalau syai' mausuf fi dhimmah bi'tuka kitaban unwanuhu al-yaqutun nafisu min tab'ati Darul Minhaj. Itu namanya bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Dan hukumnya berbeda. Hukumnya kalau bai'u syai'in muayyan, maka syartuhu ru'yatuhu. Syaratnya harus dilihat. Jadi ketika kita menjual barang yang tertentu, maka harus dilihat sehingga sah akadnya. Sedangkan bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, syartuhu dzikru awsafihi, atau ma'rifatu awsafihi, mengetahui sifat-sifat dari barang tersebut. Barangnya tidak harus untuk dilihat. Tapi kalau barangnya tidak dilihat, harus disebutkan bi'tuka kitaban unwanuhu al-yaqutun nafis min tab'ati Darul Minhaj. Karena kalau misalkan kita diperlihatkan, kita langsung tahu, tidak perlu disebutkan bi'tuka hadza. Kita langsung tahu ini kitabnya Yaqut Nafis, cetakannya Darul Minhaj, cukup. Tidak perlu untuk disebutkan, cukup ru'yah ketika muayyan. Tapi kalau ghairu muayyan, maka harus dijelaskan bi'tuka kitaban ismuhu al-yaqutun nafisu min tab'ati Darul Minhaj misalkan. Oke. Ketika suatu akad bai'un li syai'in muayyan itu dilihat sehingga akadnya itu sah. Tapi apabila akad jual beli pada syai'in muayyan yang tidak dilihat, maka akadnya itu tidak sah. Itu untuk yang li syai'in muayyan. Adapun untuk yang li syai'in mausufin fi dhimmah, yang disifati, maka syaratnya adalah harus diketahui sifatnya. Ketika ternyata barangnya itu datang sesuai dengan sifatnya, saya pesan iPhone warna putih misalkan. iPhone misalkan 15 Pro Max warna putih, datang sesuai dengan sifatnya, maka jual belinya sah. Tapi kalau misalkan tidak datang sesuai dengan sifatnya, atau tidak sesuai dengan sifatnya, maka fal mushtari bil khiyar. Mushtari diberikan pilihan. Boleh bagi dia untuk menjalankan akad, juga boleh bagi dia untuk memfasahkannya. Khiyar seperti ini dinamakan sebagai khiyarul aib. Karena ada aib, yaitu karena ada ikhtilalu syartin. Syarat yang diminta itu tidak datang dengan sesuai permintaan. Jadi orang yang pesan Shopee, misalkan pesan Shopee baju, mintanya warna putih, datangnya warna hitam. Mintanya misalkan barang warna ini, malah datang yang lainnya. Maka boleh bagi dia untuk menjalankan khiyar. Karena akadnya di sini adalah bai'u syai'in mausufin fi dhimmati, dan tidak datang barang tersebut dengan sifat yang telah disebutkan. Setelah kita memahami tamhid tadi, sekalipun dengan cepat, karena muamalat ini sebenarnya banyak tamhidnya, tapi akan saya tamhid dengan cepat seperti itu, kita baca perkataan musannif insyaallah. Seharusnya ada papan tulis, nanti insyaallah dalam kesempatan lain saya gunakan.
Qala rahimahullahu ta'ala al-buyu'u thalathatu asya'a. Bai ada 3 macam. Sebenarnya tidak 3, tapi ini cara beliau untuk menyampaikannya. Yang pertama, bai'u ainin. Maksudnya bai'u ainin ay bai'u syai'in muayyanin. Menjual barang yang tertentu. Musyahadatin. Barang yang tertentu maka syaratnya adalah ru'yatuhu. Harus dilihat. Bai'u ainin musyahadatin ay mar'iyatin fajaizun. Jaizun ay fasahihun. Ingat, kaidah al-jawazu fi babil muamalati ma'nahu sihah. Ketika disebutkan jawaz dalam bab muamalat, maka yang dimaksudkan adalah sah. Ini kaidah yang disebutkan oleh Imam Al-Bajuri rahimahullah dalam hasyiah beliau. Qala bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Menjual barang yang sudah dilihat, maka ini sah. Qala bai'u ainin musyahadatin fajaizun ay fasahihun. Qala wa bai'u syai'in mawsufin fi dhimmah ay wa bai'u syai'in ghairi muayyanin. Menjual barang yang tidak tertentu, akan tapi mawsufin fi dhimmah, yang diberikan sifat. Sifatnya misalkan kitabnya, judulnya apa, cetakan apa, misalkan. Jadi yang disebutkan adalah bai'u syai'in mausufin bil awsaf allati yakhtalifu bihal gharadu. Yang tujuan orang berbeda. Orang ketika beli kitab, ingin beli kitab misalkan cetakan apa, maka disebutkan cetakannya. Qala wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati, dalam tanggungan. Ma hiya dhimmah? Dhimmah definisinya saya sebutkan sekarang 1 kali saja. Nanti tidak akan diulangi. Az-zimmatu wasfun qa'imun bil insani. Az-zimmatu wasfun qa'imun bil insani qabilun lil ilzami wal iltizam. Zimmah adalah wasfun, sifat yang ada pada manusia, yang qabilun lil ilzami wal iltizami, yang menjadikan dia berhak untuk ilzam, artinya diilzamkan oleh syara', atau iltizam, atau untuk mengiltizam dirinya sendiri. Ilzam misalkan seseorang ada tanggungan pada zimmahnya untuk membayar zakat, maka ini ilzam dari syariat, menjadi hutang di zimmah dia, pada tanggungan dia. Ini ilzam minasyar'i. Atau iltizam minhu, atau iltizam dari mukallaf sendiri, al-iltizam minal mukallaf. Seperti seorang mukallaf, dia beli ta'miyah, dia beli gorengan, kemudian belum bayar. Ya, dia beli gorengan, belum bayar, dan menjadi utang pada tanggungan dia. Dengan cara apa? Dengan dari iltizam minal mukallaf itu sendiri. Ini merupakan definisi dari al-zimmah. Wasfun qa'imun bil insani qabilun lil ilzami wal iltizam. Qala rahimahullahu ta'ala bai'u 'ainin musyahadatin fajaizun wa bai'u syai'in mawsufin fi dhimmati fajaizun. Maka hukumnya jaizun ay sahihun. Idza wujidatis sifatu 'ala ma wusifa bih. Kalau sifatnya ada sebagaimana yang didapati. Amma illam takunis sifatu 'ala ma wusifa bih. Kalau sifatnya tidak sesuai dengan yang disebutkan, maka fal mushtari bil khiyar. Bukan akadnya batal ya, bukan. Tapi fal mushtari bil khiyar. Maka mushtari diberikan pilihan. Ma huwal khiyar sayati ma'ana insyaallah. Dan akad yang dinamakan akad ini namanya bai'u syai'in mausufin fi dhimmah, dan bukan salam. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazzi dalam Fathul Qarib ini tidak tepat. Ya, apa yang beliau sampaikan itu tidak tepat ketika menyebutkan sebagai salam sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah dalam Hasyiah. Kemudian jenis yang ketiga wa bai'u 'ainin ghaibatin. Wa bai'u 'ainin ay wa bai'u syai'in muayyan, menjual barang tertentu tapi ghaibatin. Yang ghaibah. Yang ghaibah maksudnya ghairi mar'iyah, yang tidak dilihat. Ghairi musyahadah, yang tidak dilihat. Seperti misalkan saya mengatakan bi'tuka hatifi bi 3,000 junai. Saya jual HP-ku dengan harga 3 juta rupiah misalkan. HP-nya yang mana? HP-nya di sini muayyan atau ghair muayyan? Muayyan karena hatifi dengan idhafah. Aku jual HP-ku. Maka ketika muayyan harus dilihat. Ketika tidak dilihat, ya, ketika HP-nya tidak dilihat, maka di sini akadnya tidak sah. Maka beliau katakan di sini wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu ay fala yasihhu. Maka tidak sah. Nah, untuk transaksi online yang banyak kita jalankan, itu umumnya adalah transaksi kita takif sebagai bai'u syai'in mausufin fi dhimmah. Sehingga tidak harus untuk dilihat. Yang penting kita mengetahui karakteristik dan sifat dari barang tersebut. Maka seseorang ketika dia memesan barang, maka dia akan mengetahui sifat-sifat dari barang tersebut. Baju yang dipesan itu warna merah kah? Baju yang dipesan itu warna hitam kah?
maka ini terkategorikan sebagai bai'u syai'in mausufin fi dhimmati. Tsumma qala rahimahullahu taala wa yasihhu bai'u kulli tahirin mamlukin muntafa'in bihi. Dan sah untuk menjual kulli tahirin mamlukin muntafa'in bihi. Apa yang beliau sebutkan ini merupakan syurutul ma'qudi alaih. Syarat dari ma'qud alaih. Baik dia mabi, tsaman maupun muthman. Yaitu an yakuna tahiran, dia harus berupa yang suci. Tahirin au yumkinu tathiruhu bil ghasli, atau bisa disucikan dengan dibasuh. Maka yajuzu bai'u ats-tsaub at-tahir, juga boleh yajuzu bai'u ats-tsaubil mutanajjis. Boleh menjual barang yang dia statusnya mutanajjis. Karena mutanajjis yumkinu tathiruhu bil ghasli. Fa qawluhu wa yasihhu bai'u kulli tahirin au yumkinu tathiruhu bil ghasli. Sehingga qala mamlukin, yang dimiliki. Sehingga tidak boleh untuk menjual barang yang bukan milik dia. Ya, tidak bisa untuk menjual barang yang statusnya itu bukan milik dia. Maka hal yang seperti namanya tasarruful fuduli, menjual barang milik orang lain ketika dia bukan malik, juga bukan wali, dan juga bukan ma'dzunun syar'an, tidak diberikan izin oleh syariat. Atau dia bukan malik, dia bukan wakil, dan juga bukan ma'dzunun syar'an. Maka yang seperti ini namanya al-fuduli. Al-fuduli man laisa bimalikin wala wakilin wala ma'dzunin syar'an. Orang misalkan jangan ayah saya ya. Misalkan Zaid, kakaknya punya HP, kemudian HP-nya dijual sama dia tanpa izin dari kakaknya. Tidak ada izin. Dia pun bukan pemilik, dia juga bukan wakil, dan tidak diberikan izin oleh syariat, maka di sini akadnya tidak sah. Sekalipun setelahnya kakaknya itu ridha. Mana HP yang kemarin? Kok hilang? HP yang ada di kasurku kok hilang? Oh, sudah dijual. Nih uangnya. Untung banyak kan? Sudah kita bagi dua ya. Tidak sah dalam mazhab Syafi'i. Ketika akad itu tidak sah, maka tidak ada atharul bai'i. Tidak ada faidatul bai'i. Ma faidatul bai'i? Faidatul bai'i adalah intiqalul milki. Sehingga anggaplah tadi akad itu sudah terjadi, maka uang itu masih sebenarnya hak bagi mushtari, dan HP yang sudah diberikan itu statusnya masih hak dari si kakak. Tidak ada keberpindahan kepemilikan. Qala rahimahullahu ta'ala wa yasihhu bai'u kulli tahirin mamlukin muntafa'in bihi. Yang dimaksudkan muntafa'in bihi intifa'an maqsudan mubahan syar'an. Intifa'an ada manfaat, maksudan yang dituju, sehingga manfaat yang tidak dituju oleh syariat, manfaat yang tidak dituju maka tidak diperbolehkan. Intifa'an maksudan mubahan, yang dimubahkan syar'an secara syariat, sehingga penggunaan manfaat yang diharamkan oleh syariat itu tidak diperkenankan. Contohnya disebutkan oleh fuqaha seperti ka'alatil malahi, seperti alat-alat musik. Karena dalam mazhab Syafi'i secara umum alat-alat musik itu tidak diperbolehkan, sehingga penjualan alat musik itu statusnya tidak sah. Karena memang dia suci barangnya, dia dimiliki, akan tapi dia tidak ada manfaatnya menurut syariat. Qala rahimahullahu ta'ala wa la yasihhu bai'u 'ainin najisah, tidak sah untuk menjual barang yang najis, seperti khamar, seperti kalb, seperti anjing, karena anjing itu najis. Tidak sah untuk menjual anjing. Walau kana kalban mu'allaman, juga la yasihhu bai'uhu. Juga tidak bisa menjual pupuk kandang, karena pupuk kandang itu najis. Qala wa la yasihhu bai'u 'ainin najisatin wala ma la manfa'ata fihi, yang tidak ada manfaatnya juga. Seperti misalkan disebutkan oleh fuqaha, la manfa'ata fihi, ini kembali kepada dua hal. Imma li khissatihi wa imma li qillatihi. Qillah karena terlalu sedikit, seperti bai'u habbati qamhin, menjual satu butir gandum atau beras, ini tidak sah karena la manfa'ata fihi. Atau misalkan menjual hewan-hewan serangga, menjual nyamuk, menjual lalat satu, ini tidak sah karena tidak ada intifa'an maksudan karena tidak ada intifa'an yang maksudan yang diinginkan. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala war riba fi adh-dhahabi wal fiddati wal mat'umati. Selesai kita dari pembahasan baik. Alhamdulillah, singkat. Rencana saya baca muamalat ini harus cepat. Qala rahimahullahu ta'ala war riba, beliau masuk pada pembahasan riba. Ar-riba naw'an. Ini yang penting untuk difahami. Ar-riba naw'ani, riba ada dua macam. Ribal bai'i wa ribal qardi. Riba yang ada pada akad bai' dan riba yang ada pada akad qard, akad hutang. Pada perkataan beliau war riba ay ribal bai'i, dan ribal bai'i terbagi menjadi tiga.
Ada ribal fadl, ribal an-nasa, dan ribal yad. Ribal fadl, riba an-nasa'i, atau yang kita kenal dengan riba nasi'ah, dan juga ribal yad. Ini merupakan 3 bagian dari riba. Qala rahimahullahu ta'ala, war riba, yaitu ribal bai'i fi dhahabi wal fiddati wal mat'umati. Ai innama yakunu fi dhahabi wal fiddati wal mat'umat. Hanya terjadi pada zahab, fiddah, dan juga mat'umat. Zahab yaitu emas, fiddah yaitu perak, dan juga mat'umat, ai setiap hidangan, makanan. Al-mat'umat yang dimaksudkan kullu ma'kulin wa masyrubin. Setiap makanan dan juga setiap minuman, maka termasuk bagian dari kategori barang ribawi. Para fuqaha menyebutkan dengan ciri yang mudah, itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi." Dengan melihat jenis makanan yang disebutkan, kita bisa melihat jenis makanan itu ada 3. Ada iqtiyatan, au tafakkuhan, au tadawiyan. Iqtiyatan itu yang menjadi bahan makanan pokok. Maka beras itu barang ribawi. Maka bur itu barang ribawi. Tafakkuhan buah-buahan, maka pisang barang ribawi, mangga barang ribawi, kurma barang ribawi. Au tadawiyan, atau yang untuk tadawiyan islahan, untuk memperbaiki. Baik islahan lil badan atau islahan lil ghadha'i. Baik untuk memperbaiki badan atau untuk memperbaiki makanan seperti garam dan juga zanjabil. Apa zanjabil itu? Jahe. Baik, kita kembali. Qala rahimahullah war riba. Riba hanya terjadi pada ini saja. Yang dimaksudkan dengan riba di sini apa? Riba yang dimaksudkan dengannya ribal bai'i. Ribal bai'i itu apa? 3 hal tadi. Ribal fadl, ribal yad, dan riba nasa. Yaitu kalau kita ingin menukar, misalkan beras dengan beras, maka harus tamathul. Syaratnya ada 3. Disyaratkan 3 hal, yaitu at-tamathul wa taqabudu wal hululu. Harus tamathul, harus sama. Misalkan 1 mud beras dengan 1 mud beras. Tidak boleh 1 beras itu 1 sa', sedangkan beras yang lain 1 mud. Sekalipun yang satunya beras, apa bahasanya sekarang? Beras bulog, dan satunya raskin misalkan. Tidak melihat. Selagi sama-sama beras, maka 1 mud juga harus sama. Ketika sama-sama emas, maka 1 kilogram 1 kilogram. Itu merupakan at-tamathul. Yang kedua at-taqabud, harus saling serah terima. Dan terakhir al-hulul, yaitu adamu ishtiratil ajal. Tidak disyaratkan ajal tempo dalam sebuah akad. Ketika salah satu dari syarat ini hilang, misalkan tidak sama, maka ketika hilang syarat tamathul, maka menjadi riba al-fadl. Ketika hilang syarat taqabud, menjadi riba al-yad. Dan ketika hilang syarat al-hulul, maka menjadi riba an-nasa. An-nasa itu artinya al-ajal. Ada tempo di sana. Dan riba itu diharamkan, dan riba merupakan dosa besar. Kabiratun minal kabair. Dan dosa paling rendahnya yang disebutkan oleh fuqaha, ada disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama seperti menzinai ibu sendiri. Wal iyadu billah. Qala rahimahullahu taala war riba fid dhahabi wal fiddati, riba dalam emas dan perak. Pertanyaannya kemudian, hal yulhaqu bihima al-awraqun naqdiyah? Apakah termasuk barang ribawi juga uang kertas? Jawabannya khilaf di antara fuqaha ulama mu'asirin. Apakah uang kertas termasuk barang ribawi atau tidak? Sebagian ulama mengatakan uang kertas merupakan bagian barang ribawi. Sebagian yang lain mengatakan uang kertas itu bukan barang ribawi. Di antara yang mengatakan uang kertas barang ribawi, jama'atun kathir min ulama'ina. Syekhuna Syahawi mengatakan uang kertas barang ribawi. Demikian juga Syekh Mustafa Abdul Nabi. Demikian juga banyak masyayikh yang mengatakan uang kertas al-awraqun naqdiyah itu termasuk bagian barang ribawi. Syekh Syahawi mengatakan al-dhahab wal fiddah itu yaqu atau al-awraqun naqdiyah taqumu maqam al-dhahabi wal fiddah. Itu sama dengan emas dan perak, menempati tempatnya emas dan perak, sehingga berjalan juga riba di sana. Sehingga tidak bisa kita menukar 100.000 rupiah dengan 90.000 rupiah, menukar 100 junaih dengan 90 junaih. Karena yang seperti ini kalau terlaksana dalam akad bai itu merupakan riba. Karena tidak ada syarat tamathul. Baik. Itu merupakan satu pendapat. Tapi pendapat yang lain, ulama mengatakan, sebagian ulama seperti di antaranya Syekhul Malikiyati fil Jazair, yaitu Syekh Ahmad Al-Maghili, mengatakan uang kertas itu bukan riba. Uang kertas bukan barang ribawi. Afwan ya. Uang kertas itu bukan barang ribawi. Karena beliau melihat ilat di antara
Uang kertas dengan emas dan perak itu berbeda. Emas dan perak itu ilatnya yang disebutkan oleh fuqaha adalah jauhariyatul athman atau athamaniyatul ghalibah, itu yang lebih tahqiq. Athamaniyatu al-ghalibah itu ilatnya. Adapun ilat untuk al-mab'umat itu semuanya adalah at-tu'mu. Jadi setiap makanan, setiap yang kita konsumsi, maka itu merupakan barang ribawi. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk misalkan menukar anggaplah makanan misalkan beras 1 mut dengan beras 2 mut misalkan. Tidak boleh seperti itu. Beras juga termasuk zanjabil atau misalkan garam 1 sok maka harus ditukar dengan garam 1 sok juga, harus sama. Baik. Jadi illat ar-riba itu 2, as-samaniyah dan juga atau an-naqdiyah dan juga at-tu'mu. Illatur riba dalam mazhab Syafi'i hanya 2, an-naqdiyatu wat-tu'mu. Kembali lagi, sebagian ulama mengatakan az-zahab wal fiddah itu barang ribawi, uang kertas itu bukan barang ribawi. Ini pendapat sebagian ulama. Tapi penting untuk difahami. Sekalipun kita mengatakan bahwasanya uang kertas itu bukan barang ribawi, bukan dalam artian berarti akad transaksi yang ada di bank ketika orang minjam, orang hutang uang dan dikembalikan dengan berbunga itu bukan riba. Tidak seperti ini. Dalam hal ini ulama tetap sepakat bahwasanya hal yang seperti ini, hutang dengan berbunga itu riba. Karena kenapa? Karena hutang yang berbunga itu ribanya bukan ribal bai' yang kita bahas di sini. Ribanya ribal qard. Ribal bai' memang khusus pada 3 hal yang beliau sebutkan, zahab, fiddah, dan mab'um. Dalam tukar menukar saja. Adapun ribal qardi